Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab yang diambil dari Matius 6 ayat 25, Matius 6 ayat 25 hingga ayat 34. Matius 6 ayat 25 hingga 34, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan serta melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kekhawatiran, tentu setiap kita punya sesuatu hal yang kita khawatirkan. Mulai dari kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan situasi yang terjadi, kekhawatiran akan hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, dan juga kekhawatiran akan pencapaian-pencapaian pribadi, tuntutan-tuntutan masyarakat yang belum dapat dipenuhi hingga saat ini. Tentu segenap kekhawatiran itu terkadang menyelimuti kehidupan kita dan membuat kita tidak mampu berpikir secara sehat, tidak mampu berpikir dengan baik, dan akhirnya mengambil keputusan secara tergesa-gesa yang pada akhirnya membuat kita menjadi menyesal di belakangnya. Namun melalui bacaan ini Bapak Ibu, di mana Matius 6 menjadi bagian dari pengajaran Yesus, melalui bagian ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk khawatir secukupnya. Apa artinya khawatir secukupnya, Bapak Ibu? Khawatir secukupnya adalah khawatir yang tidak membuat kita sampai kehilangan fokus. Yesus membuka pengajarannya dengan mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Melalui bagian pembuka ini Yesus mengajarkan dan menyadarkan setiap mereka yang pada saat itu mendengarkan untuk berfokus pada hal-hal yang lebih penting, bukan sekedar apa yang mau kita makan atau kita minum atau yang mau kita pakai. Lebih berharga kita memikirkan tentang hidup kita ketimbang aksesori kehidupan kita. Akan lebih penting ketika kita berpikir tentang bagaimana cara kita merawat tubuh yang Tuhan anugerahkan, menjaga kesehatannya, ketimbang kita harus berpikir apa yang akan kita pakai, apa yang menjadi aksesoris dari tubuh kita, penampilan, atau bahkan hal-hal yang lain. Bukan sesuatu hal yang esensial. Oleh karena itu, Yesus mengajak mereka semua untuk memandang burung di langit
Mereka yang tidak menabur tidak menuai, mereka yang tidak bertani tetapi diberi makan oleh Bapa yang ada di sorga. Kita jauh lebih daripada burung-burung itu. Bahkan dikatakan rumput saja Tuhan dandani. Rumput saja Tuhan berikan keindahan yang ketika dia sudah kering, dia dibuang ke dalam api. Hidupnya ya cuma begitu-begitu saja. Melalui pengajaran inilah Yesus mengingatkan kepada setiap mereka yang mendengarkannya, setiap mereka yang hadir pada saat itu, untuk mengarahkan hidup mereka kepada hal-hal yang lebih baik. Bukan memikirkan hal-hal yang membuat mereka menjadi semakin khawatir dan semakin takut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Inilah yang mengantarkan kepada ayat 33 di mana Tuhan mengingatkan, Yesus mengingatkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran, untuk memiliki iman yang hidup yang diwujudkan lewat bukan kekhawatiran kita akan esok hari, tetapi kekhawatiran kita akan hidup kita di hari ini. Dalam terjemahan lain Bapak Ibu, ayat 34 ini dikatakan sebagai sudah cukuplah kesusahan atau kekhawatiran untuk satu hari, sebab besok punya kesusahannya sendiri. Pada esok hari ada kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan pada hari ini janganlah ditambah lagi. Cukuplah kita memikirkan hal-hal untuk hidup kita pada hari ini. Bagaimana caranya kita pada kesempatan yang diberikan Tuhan ini untuk benar-benar menjadikan hidup kita sebagai berkat. Tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang aneh-aneh di luar sana. Dan melalui pengajaran ini juga Bapak Ibu, Yesus mengingatkan kita khususnya di hari-hari ini untuk walaupun kita punya kekhawatiran, walaupun kita punya rasa ketakutan, tetapi cukuplah kekhawatiran kita itu tidak membuat kita untuk berhenti bergerak. Cukuplah kekhawatiran dan ketakutan yang kita miliki itu untuk tidak membuat kita, untuk tidak menghalangi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita untuk melalui hidup kita sehari demi sehari. Setiap saat, setiap waktu. Pertanyaannya untuk perenungan kita, sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita justru masih memiliki kekhawatiran yang berlebih ketika kita tidak mencapai tuntutan-tuntutan masyarakat? Dan justru kita tidak khawatir ketika kehidupan keimanan kita tidak sesuai dengan kehidupan Tuhan. Apakah kita lebih khawatir akan hal-hal duniawi ketimbang hal-hal untuk mengerjakan pekerjaan baik di dalam Tuhan? Hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Apakah hidup kita masih berorientasi kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang dapat hilang, pakaian, penampilan, atau sudahkah kita mengarahkan diri kita benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan tidak terlalu memikirkan kait penampilan, hal-hal yang fana yang dapat sirna pada masa tertentu? Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk boleh khawatir secukupnya. Khawatir bukan karena kami tidak bisa memenuhi ekspektasi tuntutan-tuntutan sosial, tetapi biarlah kekhawatiran kami boleh kami rasakan ketika kami sebagai pengikut-Mu tidak mampu menjadi berkat di tengah masyarakat. Mampukan kami ya Bapak untuk tidak memikirkan hal-hal yang fana, tetapi benar-benar mengarahkan diri kami serta hidup kami untuk kepentingan dan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mengingatkan bahwa pendaftaran ibadah minggu sudah dibuka. Seperti biasa, link
Dan kabar gembiranya, kabar sukacitanya adalah mereka para lansia sudah boleh ikut ibadah di gedung gereja. Jadi silakan mendaftarkan diri di grup WA lansia. Dan bagi Bapak Ibu yang berusia 17 sampai dengan 60 tahun silakan mendaftarkan diri lewat link yang telah di-share atau yang telah tersedia di grup WA maupun di media sosial GKI Cicurug. Juga diingatkan pada Sabtu ini ada persekutuan pemuda jam 6 sore. Dipersilakan bagi rekan-rekan pemuda dan juga anak-anak remaja yang sudah kelas 3 SMA untuk mengikuti persekutuan ini, di mana akan dilakukan secara onsite di ruang ibadah remaja. Dan biarlah Bapak Ibu, kita juga tetap senantiasa doa dan mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kelas-kelas sekolah minggu juga dibuka untuk yang kelas Daniel sampai dengan Musa secara online lewat YouTube. Juga untuk kelas Immanuel secara onsite, kelas SMP 1-2, remaja onsite 3 SMP sampai 3 SMA di ruang ibadah remaja pada hari Minggu jam 9 pagi. Untuk kelas Daniel sampai dengan Musa jam 8 pagi secara online di YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.